Selamat datang di YouTube channel KHN Learning. Di video kali ini kita akan membahas tentang model data. Model data adalah sekumpulan konsep-konsep untuk menerangkan data, hubungan-hubungan antara data, dan batasan-batasan data yang terintegrasi di dalam suatu organisasi. Di sini ada dua jenis model data. Yang pertama adalah model data berdasarkan objek, dan yang kedua adalah model data berdasarkan record. Kita akan membahas satu persatu dimulai dari model data berdasarkan objek. Model data berbasis objek. Model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas yang terdiri dari 4 model. Yang pertama, model keterhubungan entitas. Yang kedua, model berorientasi objek. Yang ketiga, model data semantik. Dan yang keempat, model data fungsional. Model keterhubungan entitas ini merupakan model yang paling populer dan sering digunakan dalam perancangan basis data. Sekarang kita akan bahas dimulai dari entity relationship model. Model ini menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa realnya terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antara objek-objek tersebut. Komponen utama pembentuk model entity relationship yaitu entitas dan relasi. Kedua komponen ini dideskripsikan lebih lanjut melalui sejumlah atribut atau properti. Diagram Entity Relationship atau diagram IR. Diagram IR adalah model entity relationship yang berisi komponen himpunan entitas, relasi, yang dilengkapi atribut-atribut dan dapat digambarkan menggunakan diagram entity relationship atau diagram IR. Simbol yang digunakan untuk menggambar diagram IR yang pertama di sini ada gambar persegi panjang, ini menyatakan himpunan entitas. Kemudian ini ada gambar belah ketupat, ini menunjukkan himpunan relasi. Kemudian ada gambar oval, ini menyatakan atribut. Nah, jika atributnya itu diberi garis bawah, maka itu dinamakan atribut key. Kemudian garis ini adalah simbol penghubung atau link. Dalam diagram IR, aturan yang terpenting adalah kardinalitas relasi atau mapping kardinalitis, itu yang menentukan jumlah entity yang dapat dikaitkan dengan entity lainnya melalui relationship set. Di sini ada jenis mapping kardinalitis. Yang pertama ada relasi satu ke satu atau one to one, kemudian relasi satu ke banyak atau one to many, dan relasi banyak ke banyak atau many to many. Nah, kita akan coba buat ya gambar diagram IR berdasarkan jenis mapping ketiga-tiganya. Yang pertama adalah contoh relasi one to one. Di sini kita lihat untuk gambarnya, di sini ada simbol entitas, ini adalah entitas dosen. Kemudian di dalam entitas dosen ini ada atribut nama dosen dan alamat dosen. Nah, untuk atribut yang diberi garis bawah tadi sudah kita bahas. Yang diberi garis bawah ini adalah atribut key. Jadi kunci utamanya pada entitas dosen, ini kunci utamanya adalah nama dosen. Kemudian di sini ada lagi entitas jurusan, atributnya kode jurusan dan nama jurusan. Di sini untuk atribut key-nya adalah atribut kode jurusan. Kemudian di sini ada simbol relasi. Simbol relasi di sini untuk menghubungkan antara entitas dosen dengan entitas jurusan. Nah, relasinya apa? Di sini satu dosen mengepalai satu jurusan karena kan one to one itu dari satu ke satu. Kemudian di sini yang dijadikan relasi apa? Kita ambil atribut key-nya yaitu nama dosen dari entitas dosen dan kode jurusan dari entitas jurusan. Dituliskan di sini relasinya. Jadi yang merelasikan entitas dosen ke entitas jurusan adalah nama dosen dan kode jurusan. Selanjutnya adalah contoh relasi one to many, satu ke banyak.
Di sini ada entitas dosen dan entitas kuliah. Ini adalah atribut-atributnya dari masing-masing entitas. Kemudian ini relasinya, di sini ada relasi mengajar. Jadi satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Nah, kemudian pada relasi di sini diambil atribut key-nya dari entitas dosen. Di sini yang digarisbawahi adalah nama dosen. Di sini kita ambil, kemudian di entitas kuliah atribut key-nya adalah kode kuliah, kemudian kita masukkan ke relasi. Nah, di sini ada dua atribut baru. Karena di sini relasinya one to many atau satu ke banyak, maka kita butuh atribut baru. Di sini ada atribut baru waktu dan ruang. Jadi satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Kemudian selanjutnya contoh relasi many to many, banyak ke banyak. Di sini ada entitas mahasiswa, kemudian entitas kuliah, kemudian di sini relasinya adalah mempelajari. Jadi banyak mahasiswa mempelajari banyak mata kuliah. Kemudian di sini relasinya kita ambil atribut key dari entitas mahasiswa yaitu NIM dan kita ambil atribut key dari entitas kuliah yaitu kode kuliah. Di sini kita masukkan, kemudian kita membuat atribut baru dengan nama indeks nilai. Selanjutnya semantik model. Jadi semantik model ini hampir sama dengan entity relationship model, di mana relasi antara objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol, tetapi menggunakan kata-kata semantik. Nah, ini adalah tanda-tanda yang menggunakan dalam semantik model. Di sini ada tanda panah, ini menunjukkan adanya relasi, kemudian ada garis lurus, ini menunjukkan sebuah atribut. Nah, kita masuk ke contohnya. Ini adalah contoh semantik model. Jadi kita baca dari sebelah kanan. Di sini Amir mempunyai alamat dan nomor tabungan. Amir adalah customer, kemudian dia mempunyai tabungan. Nah, di dalam tabungan ini terdapat nomor tabungan dan juga jumlah saldonya, seperti itu. Model data berbasis record. Terdapat 3 data model pada model data berbasis record. Yang pertama ada model relasional, kemudian yang kedua model hierarki, dan yang ketiga model jaringan. Nah, sebelum kita membahas masing-masing model ini, kita akan bahas dulu apa itu model data berbasis record. Model data berbasis record ini adalah model yang berdasarkan pada record untuk menjelaskan kepada user tentang hubungan logik antar data dalam basis data. Perbedaannya dengan model data berbasis objek, pada record-based data model di samping digunakan untuk menguraikan struktur logika secara keseluruhan dari suatu database, juga dapat digunakan untuk menguraikan implementasi dari sistem database. Sekarang yang akan kita bahas pertama adalah model relasional. Model relasional ini adalah model di mana data serta hubungan antar data direpresentasikan oleh sejumlah tabel dan masing-masing tabel terdiri dari beberapa kolom yang namanya unik. Model ini berdasarkan notasi teori himpunan atau set teori yang disebut dengan relasi. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya ada pembuatan database, nama databasenya penjualan. Di dalam database penjualan terdapat 3 tabel. Yang pertama tabel supplier, kemudian tabel suku cadang, dan tabel pengiriman. Ini adalah gambar dari masing-masing tabel. Yang paling atas ini adalah tabel supplier. Di sini ada field nomor supplier, kemudian namanya, statusnya, dan kota. Nah, pada tabel supplier, di sini yang dijadikan primary key atau kunci utamanya adalah nomor supplier. Kemudian tabel yang kedua adalah tabel suku cadang. Di sini ada nomor part, nama part, bahan baku, beratnya, kemudian kota. Nah, pada tabel suku cadang yang dijadikan primary key atau kunci utamanya ini adalah nomor part. Nah, pada tabel pengiriman kita lihat di sini ada pengambilan field atau atribut yang diambil adalah primary key atau kunci utama dari tabel supplier, yaitu nomor supplier, dan juga nomor part dari tabel suku cadang. Kemudian atribut barunya atau field barunya di sini dibuat dengan nama jumlah.
Jadi, tabel pengiriman ini mengambil atribut atau primary key dari tabel supplier dan tabel suku cadang. Selanjutnya, model yang kedua adalah model hierarki. Model ini adalah di mana data serta hubungan antar data direpresentasikan dengan record dan link atau pointer, di mana record-record tersebut disusun dalam bentuk tree atau pohon. Dan masing-masing node pada tree tersebut itu merupakan record atau grup data elemen dan memiliki hubungan kardinalitas one-to-one dan one-to-many. Ini adalah contoh model hierarki. Kita lihat di sini gambar yang pertama bentuknya seperti pohon. Di sini ada parent. Parent di sini maksudnya adalah sebagai induknya, kemudian child di sini sebagai cabangnya, jadi dia bercabang. Nah, ini contohnya kita buat dalam bentuk seperti ini. Jadi di sini ada tabel dosen. Ya, kita asumsikan ini tabel dosen, kemudian ini data dosennya atau nama dosennya. Kemudian dosen ini mengajar mata kuliah sistem database dan juga analisa dan perancangan SISFO. Nah, masing-masing mata kuliah ini berisi nama-nama mahasiswanya. Jadi untuk Nina, Lena, Hafiz, dan Novi ini adalah mahasiswa yang mengikuti kelas mata kuliah sistem database. Dan ini adalah nama-nama mahasiswa yang mengikuti mata kuliah analisa dan perancangan SISFO. Jadi seperti itu. Selanjutnya model jaringan. Model jaringan ini distandarisasi tahun 1971 oleh DBTG atau Database Task Group atau disebut juga model Conference on Data System Language. Mirip dengan hierarki model di mana data dan hubungan antar data itu direpresentasikan dengan record dan link. Nah, perbedaannya terletak pada susunan record dan linknya, yaitu network modelnya atau jaringan modelnya menyusun record-record dalam bentuk graph dan menyatakan hubungan kardinalitasnya satu ke satu, satu ke banyak, dan banyak ke banyak. Nah, ini contoh gambar model jaringannya, ya. Kalau kita implementasikan dalam bentuk contohnya seperti ini, ya. Ini mirip seperti tadi model hierarki, bedanya di sini pada mata kuliah sistem database terdapat 4 mahasiswa ini yang mengikuti. Nah, di sini pada mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi, di sini ada garis yang menunjukkan bahwa mahasiswa atas nama Hafiz selain mengikuti mata kuliah sistem database, dia juga mengikuti kuliah analisa dan perancangan sistem informasi atau SISFO. Nah, sekian penjelasan saya mengenai model data. Untuk yang sudah menonton, semoga bisa dipahami, dan jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan lewat komentar. Terima kasih.